di SMA Negeri 78 Jakarta. Jadi hari ini kita mau ngajak kalian school tour di SMA Negeri 78 yang lokasinya ada di Jalan Bakti 4 nomor 1 Kemanggisan, Komplek Pajak. Nah, aku Grace dan teman aku Nadine, dan kita lagi berada di gerbang utama SMA Negeri 78. Jadi daripada penasaran, kita langsung masuk aja yuk. Let's go. Hey guys. Halo. Jadi selamat datang di SMA Negeri 78. Jadi setelah kalian masuk gerbang utama di sini, kalian akan melihat di sebelah kiri ada pos keamanan. Nah, biasanya di sini dibuat untuk para murid atau para guru untuk menunggu jemputan ataupun ojek online-nya mereka. Terus kemudian di sebelah kanan juga ada tempat parkir mobil. Nah, uniknya tempat parkir mobil SMA Negeri 8 ini ada air mancur yang bertuliskan SMA Negeri 8 Jakarta. Biasanya banyak lah murid-murid yang sering foto-foto di sini. Oke, kita lanjut ya. Parkir motor gimana nih? Nah, untuk parkir motor, setelah kalian maju sedikit ke depan, di sebelah kiri ada jalan menuju ke tempat parkir motor para murid dan para guru. Selain itu juga, di sini juga ada tempat parkir khusus guru dan juga taman toga, ya kan? iya benar. Taman toga, oke. Jadi di sebelah sini ada hall sekolah kita. Nah, iya betul tuh. Di sini tuh ada hall badminton yang biasanya digunain buat para murid dan para guru. Bisa buat eskul bluetooth, bisa juga buat main tenis meja. Terus bisa kadang kita juga itu adain lomba eksternal maupun internal di sini gitu. Nah, di sebelah sini kita juga ada kolam ikan dan sono ada kebun unggas. Nah, itu kita juga ada kolam ikan dan juga kandang unggas bertujuan untuk melestarikan adiwiyata di sekolah kita. Betul. Oke, kita lanjut ke dalam. Jadi teman-teman, kita di sini ada lapangan voli. Ya, di sini itu lapangan voli ya. Kalian teman-teman bisa lihat, biasanya tuh kita sering banget kalau misalnya pulang sekolah, kita sering main di sini sama warga-warga Jupan, siswa, murid, guru, semuanya deh pokoknya sering main sini, itu seru banget. Terus biasanya di sini juga ada kursi-kursi buat misalnya penontonnya mau duduk atau gimana gitu. Kita lanjut ke sana ya. Sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini ada ruang piket. Jadi kalau ada tamu datang ke sini dulu. Yoi. Terus biasanya ini juga buat merekam Jupan Radio biasanya kalau misalnya kalian tahu. Jangan lupa didengerin ya. Asik. Lanjut kita ke sebelah sini. Di sebelah sini tuh kita ada masjid. Nah, kita di sini ada masjid. Kalian bisa lihat masjidnya ini cukup besar, bisa menampung satu warga sekolah biasanya. Kita selalu sholat zuhur, sholat asar, ataupun sholat Jumat, ataupun kita juga biasa tiap pagi tadarus di sini juga. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian bisa lihat di sini ada tempat yang full dengan warna hijau. Nah, di sini sesuai dengan penampilannya namanya greenhouse. Ini tempat ini kita membudidayakan banyak banget jenis tanaman di situ. Yes. Oke. Nah, tuh kalian bisa lihat kan di sini ada tulisannya bak sampah, pemilahan. Itu biasanya pengolahan sampah tuh kita juga biasa dipakai di sini juga gitu. Jadi sampah-sampah yang dikumpul dari seluruh kawasan Jupan kita masukin di sini, kita olah sendiri. Itu kita masukin jadi bank sampah. Lanjut. Nah, kalau di sebelah sini ada saung budaya. Saung budaya ini bisa dipakai buat segala macam kegiatan yang ada di sekolah. Mulai dari ujian praktek, atau kalau misalnya ada kegiatan ekskul bisa dipakai saung budaya. Terus di sini juga ada gerbang samping juga, guys. Jadi gerbang samping ini biasanya dibukanya cukup jarang sih, cuman biasanya sering dipakai kalau misalnya ada acara atau mungkin biasanya ada ngambil rapot gitu-gitu, biasanya kalau buat parkir dibuka aja gerbang sini. Nah, di sini ada ruang multimedia. Ruang multimedia ini biasa untuk tempat kita belajar. Di dalamnya itu bukan ruang kelas biasa, tapi tempat duduknya naik gitu. Yang biasa juga bisa gunain untuk misalnya ada rapat-rapat di sini tempatnya. Oke. Nah, sebelah sini tuh bisa kalian lihat ada ruang OSIS. Nah, ruang OSIS ini biasanya tempat buat para OSIS berkumpul tuh di sini.
kadang biasanya buat rapat atau buat ngumpul atau mau diskusi apapun lah, pokoknya kegiatan OSIS tuh selalu dilakukan di sini gitu. Ya, dan ini cuma boleh dimasuki oleh anggota OSIS. Iya. Nah, kalau di sini ada lab kimia. Di sini itu buat anak-anak IPA belajar kimia. Dan di sini peralatan di sini sebenarnya untuk eksperimen untuk praktek Praktikum. itu cukup lengkap kok di 78. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya di sini karena lagi dikunci, biasanya di sebelah sini di jendela ini tuh untuk markas Paskibra. Biasanya itu di sini buat tempat kumpulnya anak-anak Paskibra. Kalau misalnya lagi apel atau lagi persiapan buat upacara, mereka biasanya kumpulnya di sini. Terus ini juga ada tangganya itu biasa menit 8 itu ada 3 tangga. Yang pertama, terus yang kedua ada di sebelah toilet pria, terus yang satu lagi ada di dekat tata usaha. Kita lanjut lagi. Terus di sini juga ada ruang kesenian. Biasanya diisi buat nyimpen ruang hasil karya para siswa SMA Negeri 8. Di sini ada ruang komite. Kalau komitenya datang terus mau rapat, bisa dipakai ruangan ini. Ya, di sini kita ada UKS, unit kesehatan sekolah, dan bisa dilihat kalau di 78 UKS-nya cukup besar untuk ruangannya dan peralatannya juga cukup memadai. Biasa seperti namanya, kita di sini untuk kalau ada yang sakit kita bisa rawat di sini. Terus biasanya di sini tuh ada ruang BK. Nah, ruang BK-nya itu biasanya dipakai buat misalnya para murid pengen konsul atau mungkin buat konsul kuliah, terus beasiswa. Mereka biasanya nanya-nanya ke guru di sini. Itu bisa bermanfaat banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya sesuatu tentang kuliah, bisa langsung ke sini aja. Terus di sini kita juga ada Lab biologi. Nah, lab biologi itu biasanya buat murid jurusan IPA, buat praktikum juga sama kayak lab kimia. Biasanya dipakai buat praktikum, kayak misalnya membedah kata ataupun pokoknya yang berhubungan dengan biologi pasti dilakukannya di sini. Nah, kalau di sini ada saung baca. Saung baca ini biasanya tempat buat murid-murid SMA 78 untuk duduk-duduk atau buat belajar di waktu istirahat atau saat pulang sekolah. Nah, iya, saung baca ini juga di 78 ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi cukup banget buat kalian yang kalau misalnya pengen habis pulang sekolah atau mau istirahat, duduk-duduk sini nyantai bisa di sini. Lanjut. Nah, kalau di sini ada ruang wakil kepala sekolah. Di sini 3 wakil kepala sekolah kita ada di sini mejanya. Ya, biasanya mereka bekerja di sini, dan kalau misalnya kita juga mau nanya-nanya masalah ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan dan ataupun misalnya yang berhubungan dengan kurikulum lah, biasanya kita juga nanya-nanya di sini juga gitu. Pokoknya semua yang itu pusatnya biasanya ada di sini. Lanjut kita. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ini adalah ruang kepala sekolah. Jadi ya di sini tempat kepala sekolah kita bekerja dan mengurusi segala macam banyak hal. Lanjut lagi ke sebelahnya ruang kepala sekolah. Di sini kita ada ruang rapat ya. Ruang rapat ini biasanya digunakan buat guru-guru ataupun misalnya kegiatan OSIS yang harus rapat secara formal, biasanya dilakukan di sini. Terus di sini kita juga ada berbagai macam piala-piala yang dipajang dari penghargaan maupun prestasi yang didapat oleh warga SMA Negeri 78. Dipajangnya ada di sini. Di sebelahnya kita bisa melihat di sini adalah ruang tata usaha. Jadi di sini berbagai macam administrasi, pekerjaan administrasi dikerjakan di
di sini. Dan biasanya kita kalau juga mau tanya beberapa hal tentang surat menyurat ataupun data pendataan, kita bisa datang ke tata usaha ini. Oke. Nah, di sebelah sini tuh adalah tempat semua kegiatan para murid berinteraksi dengan murid lainnya. Seperti yang kalian tahu, di sini ada kantin ya. Seperti biasa, kantin 78 ini juga cukup luas, cukup bisa menampung untuk warga 78 yang kalau pengen makan, pengen ngumpul, pengen ngobrol, bahkan ngerjain tugas juga sering di sini gitu. Dan makanan di kantin 78 juga bervariasi dan enak-enak. Ya, dan juga sehat, cukup sehat. Di sini ada lab fisika. Lab fisika ini juga buat percobaan anak-anak IPA. Nah, iya, jadi semua yang berhubungan dengan fisika itu dilakukan di sini sama guru-guru, biasanya buat praktikum ataupun buat ulangan fisika ataupun ulangan praktek pasti dilakukan di sini semuanya kegiatannya. Nah, di sini tuh ada ruang koperasi di pojok sini, biasanya buat beli peralatan-peralatan alat tulis maupun peralatan sekolah, ataupun kalian juga kalau misalnya pengen beli seragam itu bisa di sini di ruang koperasi ini. Ya, kalian di sini juga bisa ngeprint. Saya tugas-tugas sebelum dikerjain di rumah bisa ngeprint di sini juga. Iya, betul. Oke. Lanjut. Nah, kalau di sini ada ruang fotokopi. Ruangan ini tuh biasa dipakai untuk anak-anak ngeprint atau fotokopi tugas yang belum dikerjain di rumah. Ya, biasanya juga guru-guru juga kadang sering fotokopi di sini juga. Ataupun kalau misalnya kalian butuh peralatan tulis atau misalnya perlu buku atau kertas, biasanya bisa beli di sini juga. Selain di koperasi juga bisa beli di sini. Ya, dan letaknya kalian bisa melihat persis di sebelah tangga. Jadi kita bisa langsung naik ke lantai 2. Yuk, kita langsung naik ke lantai 2. Oke, jadi sekarang kita udah ada di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini di kelas 201 sama kelas 202 itu digital classroom. Jadi kelasnya di sini itu berbasis digital gitu, di mejanya ada komputernya. Bisa kita lihat di sebelah sini itu ada kelas digital classroom. Jadi di dalamnya juga ada whiteboard yang bisa digeser, dalamnya ada TV-nya. Biasanya kalau di digital classroom ini, para murid tuh biasanya dipersilakan untuk menggunakan komputer yang sudah disediakan. Ataupun para murid juga bisa membawa laptopnya sendiri dan menggunakan wifi dari sekolah untuk mengakses internet dan bisa searching-searching pelajaran-pelajaran maupun jawaban-jawaban yang nggak tahu gitu. Yuk lanjut. Nah, sini udah guys, ini guys. Ini paling keren nih di sekolah kita. Ini bisa dilihat, ini tuh ada ruang fitness. Jadi kalau kita buka isi dalamnya. Oke, selanjutnya di sini ada kelas 206 itu ruang matematika, biasa buat dipakai belajar matematika. Jadi teman-teman, kalau di lantai 2 di SMA 78 ini, mayoritas dari ruangan-ruangannya itu adalah ruangan-ruangan untuk ruangan-ruangan belajar, ataupun ada ruangan fitness dan juga ada ruang guru yang ada di sebelah sana. Ayo kita ke sana yuk. Nah teman-teman, sebelum kita ke ruang guru di sebelah sana, di sini ada perpustakaan. Perpustakaan di sekolah kita ini cukup lengkap ya, ada buku pelajaran, buku cerita, novel, ensiklopedia. Jadi lengkap deh, bisa duduk-duduk juga di sini sekalian belajar. Biasanya teman-teman anak Jupan ini juga sering meminjam buku di perpustakaan. Nah, kalau ini ruang guru, dari ujung sana sampai sini itu ada ruang guru. Ruang guru ini tempat biasa kita kalau ngumpulin tugas sama ketemu guru-guru itu di sini tempatnya. Ayo lanjut. Oke teman-teman, jadi di sini itu ada ruang serbaguna atau MPR atau multipurpose room. Jadi ruang serbaguna ini biasanya digunakan barangkali kalau seandainya kami dari OSIS ada mengadakan rapat dengan guru, ataupun biasanya ruang serbaguna ini digunakan untuk eskul SSD atau sanggar seni drama. Barangkali mereka ingin mementaskan
pentas seni drama di sekolah. Kalaupun ada seminar atau workshop dari luar sekolah, bisa juga dipakai ruangan ini atau untuk rapat-rapat dengan guru dan dengan kedinasan. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di ruang 212 atau ruang SCI. Jadi buat kalian yang nggak tahu ruang SCI itu apa, ruang SCI ini digunakan untuk murid-murid yang mengikuti program Axel atau program sekolah hanya dengan 2 tahun saja. Dan di ruang SCI ini juga biasa digunakan untuk kegiatan rohani Kristen. Jadi tempat ini, kelas ini juga bisa dialihfungsikan untuk ruang kerohanian juga. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 3. Aku mau kasih tau kalau sana ruangan dari sini, ruangan 313 sampai ruangan yang di pojok sono itu isinya mayoritas itu kelas-kelas untuk murid belajar, kecuali di ruang tertutup yang di sebelah sana. Ayo kita cek. Oke teman-teman, di sini ada ruang apa nih? Ada ruang komputer. Jadi lab komputer ini, ruang 311 ini buat kita ngerjain ulangan berbasis komputer. Terus kalau misalnya ada pelajaran TK juga. Ayo lanjut. Oke teman-teman, di sini ada studio musik SMA 78 Jakarta. Di sini di dalamnya isinya itu ada banyak peralatan musik. Buat kita nyimpan musik buat ekskul SSD atau untuk ekskul YC. Di sini disimpannya. Ayo lanjut. Oh iya teman-teman, di sini di SMA 78 ini ada banyak loker-loker yang bisa digunakan. Yang tentunya loker-loker ini untuk menyimpan buku-buku sekolah ataupun menyimpan barang-barang yang ingin kalian simpan di sekolah ada pokoknya. Jadi nanti kalian bisa pinjam kunci, pinjam satu loker di ruang wakil. Terus kalian bisa taruh barang-barang kalian. Jadi kalian nggak usah bawa pulang barang-barang kalian. Taruh. Capek banget ya. Sekarang kita udah di lantai 4. Di lantai 4 ini semuanya di lantai ini itu ruang belajar. Mulai dari ruang 401 sampai ruang yang ada di ujung sana nanti itu semuanya ruangan kelas untuk murid-murid belajar. Dan kalian kalau udah di lantai 4 loh, kalian bisa ngeliat pemandangan-pemandangan. Ayo kita lihat sambil jalan. Ya guys, logo SMA 78 Jakarta. Di sini ada ruang rohani Katolik atau yang kita singkat dengan ruang rokat. Di sini itu tempat siswa-siswa yang beragama Katolik melakukan ibadahnya. Ayo lu.
Oke guys, terakhir sebelum kita penutupan, kita sekarang udah ada di tengah-tengah lapangan futsal dan juga lapangan basket. Biasanya di sini kita selalu pakai buat upacara, buat kegiatan sekolah, buat acara event ataupun eskul, kita selalu laksanakan di sini. Oke teman-teman, sekian dari Skultor SMA 78. Kami harap kalian semua terus-menerus jaga kesehatan kalian, selalu waspada dengan COVID-19, dan kami akan bertemu kalian nanti di sekolah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.